nama saya Siska Putri Utami, NIM 2019 2047 10 11 057, mahasiswa program studi profesi apoteker angkatan 6, Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas dari mata kuliah kepemimpinan yang bertema bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin yang menghadapi kesulitan berkurangnya omset apotik atau usaha kefarmasian di era pandemi ini, yang mana termasuk kesulitan dalam pembiayaan yang tetap berjalan, seperti gaji karyawan, biaya listrik, biaya air, dan lain-lain. Menurut pendapat saya, di masa yang sulit, contohnya saat pandemi sekarang ini, seorang pemimpin, khususnya seorang farmasis, hendaknya lebih menekankan terhadap beberapa poin dari 9 star farmasis, yaitu manager, decision maker, entrepreneur, dan leader. Hal yang dapat dilakukan oleh pemimpin yaitu melakukan evaluasi terhadap penurunan omset apotik beberapa bulan akibat dampak dari pandemi, dan kemudian mencari jalan keluar terbaik yang juga melibatkan personil apotik yang lain. Mungkin dalam kondisi yang normal, target omset apotik sebesar 5 juta rupiah per hari dan biasanya bisa mencapai target tersebut ataupun kadang lebih. Namun, pada beberapa bulan terakhir, omset yang didapat terkadang di bawah target. Maka, sebagai seorang pemimpin dapat dilihat dari program di kasir ataupun kartu stok yang mencatat barang apa saja yang banyak keluar selama masa pandemi ini dan melakukan evaluasi terhadap stok barang tersebut. Contoh barang yang banyak dicari oleh pasien yaitu masker, vitamin, dan hand sanitizer. Sehingga dapat kita lakukan untuk terus memastikan stok barang-barang tersebut selalu tersedia agar pasien tidak mencari ke apotik yang lain. Selanjutnya, agar stok barang tersebut tersedia, maka hendaklah kita telah memiliki koneksi yang baik dengan beberapa PBF dan memilah PBF mana yang memberikan diskon cukup besar di masa pandemi ini agar nantinya dapat meningkatkan omset apotik. Meskipun barang tersebut sangat dicari banyak orang, maka sebagai farmasis harus selalu bisa menjamin kualitas dan keamanan hingga ke tangan pasien. Kemudian, untuk penjualan barang tersebut di apotik, kemungkinan harga yang diperoleh dari PBF akan meningkat. Maka hal yang dapat dilakukan yaitu tetap menjual dengan harga yang normal tetapi membatasi pembeliannya agar pasien merasa tertarik dan tidak pergi ke apotik lain. Selain itu, dapat juga kita menyediakan berbagai macam produk tersebut dengan berbagai variasi harga, sehingga pasien merasa banyak pilihan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial pasien. Obat-obatan atau alat kesehatan yang lain juga harus dipastikan tidak mengalami kekosongan stok, terutama yang bersifat fast moving. Selanjutnya, yaitu dengan cara meningkatkan jumlah produk yang dibeli oleh tiap pasien. Hal ini dirasa mungkin cukup efektif, tetapi harus mengadakan pelatihan komunikasi terlebih dahulu kepada personil apotik yang lain, agar dapat melakukan komunikasi yang baik sehingga pasien akan merasa ingin membeli lebih banyak produk. Namun tetap tidak boleh memaksa dan memberikan sesuai dengan kemampuan finansial pasien. Kemudian, sebagai seorang pemimpin, hendaknya di kondisi yang sulit seperti ini memiliki kemampuan dalam hal administrasi keuangan yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap uang yang digunakan untuk keperluan apotik. Poin yang cukup penting dalam meningkatkan omset apotik yaitu dengan melakukan trik marketing yang cukup menarik. Salah satu contohnya dapat kita buat penawaran yang menarik yaitu setiap pembelian obat seharga Rp50.000 mendapatkan hand sanitizer seharga Rp10.000 atau pembuatan member gratis dengan pembelian obat minimal Rp75.000 dan mengumpulkan poin hingga mendapat hadiah menarik. Penawaran tersebut dapat kita sebarluaskan melalui media sosial apotik ataupun media sosial karyawan apotik. Selain itu, bisa juga dengan membuat poster atau banner di apotik yang berisi promosi tersebut agar menarik pasien. Pembagian brosur kepada masyarakat sekitar tentang promosi apotik tersebut
Mungkin dibarengi juga dengan pembagian masker gratis yang dirasa akan menarik hati pasien dan lebih mengenalkan apotik kepada masyarakat sekitar. Penerapan teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam pengiriman obat dan pemesanan obat online, terutama obat golongan bebas dan bebas terbatas, yang mana dapat bekerja sama dengan beberapa aplikasi. Maka untuk mengurangi kecurangan pesanan obat yang masuk, dapat dikoreksi terlebih dahulu oleh apoteker, kemudian baru dilayani, atau dapat juga diberlakukan dengan tidak menerima obat resep secara online. Meskipun pemesanan obat bebas dan obat bebas terbatas melalui online, maka kita, khususnya sebagai apoteker, sebelum melayani permintaan tersebut, hendaknya dapat meminta nomor telepon pasien dan kemudian menggali informasi tentang keluhan yang dialami oleh pasien, sekaligus juga memberikan konseling terhadap obat yang diminta. Karena saat pandemi ini rata-rata orang takut untuk keluar rumah, sehingga penggunaan jasa antar dan pemesanan obat secara online dirasa cukup efektif. Sebagai seorang pemimpin, hendaknya kita membangkitkan semangat dan memberikan motivasi pada rekan kerja kita yang lain atau personel apotik di kondisi yang sulit seperti ini. Hal tersebut dilakukan agar nantinya menghasilkan pelayanan yang dapat meningkatkan kepuasan pasien agar terus datang kembali ke apotik kita. Selain itu, suasana di tempat kerja juga harus diciptakan senyaman mungkin agar kinerja yang dihasilkan juga baik. Apabila cara-cara tersebut sudah dilakukan, namun terjadi kendala omset yang tidak memenuhi target dan tiba waktu untuk membayar gaji karyawan, maka kita sebagai pemimpin harus pintar dalam memberikan komunikasi dan pengertian terkait kondisi yang dialami dan memberikan gaji tersebut secara bertahap, agar uang yang lain dapat menutup kebutuhan yang terus berjalan seperti uang listrik, uang air, dan lain-lain. Tetapi tetap tidak boleh melupakan hak dari karyawan. Sebagai pilihan terakhir, apabila dirasa omset apotik tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan apotik, maka tetap merelakan untuk sementara waktu uang pribadi agar menutup kebutuhan tersebut. Di saat seperti inilah, kemampuan dari seorang pemimpin akan terlihat pada saat mengevaluasi, mengambil keputusan, dan mensosialisasikan kepada bawahannya. Yang terpenting menjadi seorang pemimpin yaitu memiliki sikap yang bijaksana dalam menghadapi kondisi yang sulit seperti ini. Selalu cepat namun harus mengkaji terhadap keputusan yang diambil dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik kepada bawahan atau rekan kerja yang lain agar selalu meningkatkan motivasi kerja dan semangat untuk mencapai cita-cita dari apotik tersebut. Sikap kepemimpinan yang lain yaitu mempercayai personil apotik yang lain untuk melakukan tugas sesuai job desk-nya agar personel tersebut merasa memiliki tanggung jawab dan kita sebagai seorang pemimpin harus selalu memberikan arahan. Point and star farmasis yaitu long life learner juga diperlukan dalam menghadapi masalah seperti ini agar ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak tahu dapat digunakan jika mungkin untuk diaplikasikan. Sharing dengan personil apotik yang lain untuk menemukan kendala setiap harinya dirasa cukup efektif agar kita dapat segera menemukan solusinya. Kemudian juga dapat dilakukan sharing dengan teman sejawat agar memiliki beberapa opsi solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Namun, sebagai pemimpin khususnya farmasis harus tetap memegang prinsipnya yaitu patient orientation bukan product orientation. Meskipun sekarang tengah berada di masa sulit seperti ini, tetapi harus tetap mengutamakan keselamatan pasien. Kunci dari keberhasilan meningkatnya omset apotik yaitu kepuasan pasien dalam mendapatkan pelayanan dari personil apotik tersebut, sehingga pasien tersebut merasa senang dan ingin terus kembali membeli obat ke apotik tersebut. Jika ingin tahu bagaimana dengan tingkat kepuasan pelayanan yang diterima oleh pasien, maka dapat dibuatkan kuesioner kepuasan pelayanan apotik sehingga dapat menjadi bahan evaluasi demi kemajuan apotik tersebut. Seorang pemimpin seharusnya juga secara berkala memberikan pelatihan tentang pelayanan kefarmasian dan update ilmu kefarmasian yang baru kepada personel apotik yang lain agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.
Sekian pemaparan mengenai pendapat saya bagaimana seharusnya menjadi pemimpin di masa sulit seperti ini di dalam apotik atau usaha kefarmasian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.